Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin minta bantuannya untuk mengisi risiko yang ada pada masing-masing sub kegiatan. Ini untuk tahun 2026 ya. Yang pertama kita login dulu ke aplikasi atau website Perisai yang ada di link ini, perisai.nganjuktab.go.id/login. Seperti ini. Nanti kita mengisi username dan passwordnya. Untuk username-nya adalah Setda Nganjuk dan passwordnya #melesat2025, M-nya besar seperti ini. Oke, setelah kita masuk, nanti kita akan diarahkan ke dashboard, kita pilih ke manajemen risiko, lalu pengelolaan risiko. Nah, muncul seperti ini, kita klik ini, ROO 2026. Diklik, nanti di sini ada tab ya, ada konteks, identifikasi, dan seterusnya sampai dengan pengkomunikasian. Nah, ini yang kita minta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi beberapa tab ini. Ini tidak banyak sih, hanya cuma sebentar saja. Kita langsung ke tab identifikasi. Nah, di sini ada list sub kegiatan. Silahkan pilih sub kegiatan yang dengan ampu masing-masing. Kita ambil contoh yang sub kegiatan perencanaan ya, penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Di sini tertera identifikasi risiko masih 0. Coba kita klik di sini 1. Lalu mengisi ini, tambah resiko. Tambah risiko ini ada beberapa kolom yang harus diisi. Nah, ini untuk mengisi ini kita bisa mengambil referensi pada tombol yang ini, referensi kamus risiko. Silahkan diklik di sini. Nanti akan muncul beberapa template yang bisa dengan sesuaikan juga. Silahkan dipilih mana yang sesuai dengan risiko yang ada pada sub kegiatan tersebut. Misalnya pada sub kegiatan perencanaan yang sesuai adalah ini, SIPD. Kita mempunyai kendala di SIPD. Kita klik di sini, lalu scroll ke bawah. Nah, ini masih ada beberapa pilihan ya. Silahkan dipilih yang benar-benar sesuai. Nanti diedit juga bisa. Ini saya pilih yang ini, gagal input ke SIPD. Bila sudah, kita klik yang ini, pakai. Nah, nanti secara otomatis akan terisi di sini. Nah, ini misalkan dengan ada yang kurang pas, bisa diedit. Gagal input dokumen. Nah, misalkan saya seperti ini. Karena tidak ada upload ke SIPD, jadi saya hanya mengisi gagal input saja. Oke, pemilik ini bisa kepala OPD atau kepala bagian, yang lebih sesuai yang mana. Nah, dalam hal ini kepala OPD sebagai pengguna anggaran dari SIPD, saya memilih kepala OPD. Oke, simpan. Simpan risiko berhasil. Nah, di sini sudah muncul input yang sudah dengan ketikkan tadi. Lalu setelah itu kita melanjutkan pada dua yang kuning ini, sebab dan dampak. Kita klik sebab, tambah sebab. Nah, ini nanti juga sudah terisi di sini, yang sudah kita klik pada kamus risiko yang di awal tadi. Tinggal kita sesuaikan saja kalimatnya, bila mana ada yang kurang pas bisa diedit. Kalau dirasa sudah pas, kita bisa langsung simpan. Seperti ini. Ini yang sebab sudah, lalu yang bawahnya dampak. Tambah dampak. Ini juga sudah muncul. Kita tinggal mengisi pihak yang terkena. Siapa yang terdampak oleh risiko tersebut? Dalam hal ini bisa diisi perangkat daerah. Atau bisa diisi masyarakat atau ASN. Tinggal sesuaikan dengan konteksnya saja. Simpan berhasil. Sudah muncul di sini sebab dan dampak. Oke, setelah diisi dua-duanya kita pilih kembali. Di sini sudah muncul sebab ada 1, dampak ada 1. Misalkan pada sub kegiatan tersebut ada lebih dari 1 risiko, bisa menginput lagi di sini. Jadi satu sub kegiatan bisa lebih dari 1 risiko. Jadi kalau 1 risiko sudah cukup, dirasa sudah cukup, boleh kita lanjut ke langkah selanjutnya.
Kita klik kembali lagi. Tadi di identifikasi sudah muncul satu nggih. Lalu kita lanjut ke analisis. Silahkan pilih yang sudah jenengan isi tadi. Kita tadi mengisi di ini, penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Gagal input dokumen ke SIPD. Kita pilih skala resikonya. Seberapa besar resiko tersebut terjadi. Caranya adalah pencet ini, analisis. Kita klik. Kita pilih seberapa besar dampaknya. Di sini ada pilihannya, kita tinggal memilih saja. Dalam hal ini SIPD cukup signifikan ya, karena semua kegiatan kita terhubung oleh SIPD. Saya pilih seperti ini, moderat dan sering. Kalau sudah, simpan. Simpan berhasil. Tadi kita di tab analisis nih, analisis. Maka di sini sudah muncul skala dampaknya. Skalanya adalah 16. Oke, lanjut ke tab berikutnya yaitu prioritas. Bila skala resiko lebih dari atau berada pada range sedang ke atas, jadi lebih dari 11, maka dia akan masuk ke dalam skala risiko yang prioritas. Seperti ini. Yang ini di skip saja, lanjut ke RTP. RTP di sini kita coba input lagi, yang ini ya. Klik yang warna kuning, RTP. Kita pilih tambah RTP. Ini kita strip saja yang ini. Uraian pengendalian di strip, setelah pengendalian juga di strip. Rencana juga sudah muncul berdasarkan template yang di awal tadi, tinggal menyesuaikan saja. Lalu kita isi target waktu penyelesaian. Bisa di bulan 3, bisa di bulan 4, silahkan disesuaikan. Kalau sudah, disimpan. Simpan RTP berhasil, sudah muncul di sini. Kita pencet kembali. Yang terakhir adalah pengkomunikasian. Yang ini. Kita tambah komunikasi di sini. Media atau bentuk sarana pengkomunikasian bermacam-macam. Bisa melalui rapat atau sosialisasi. Silahkan disesuaikan berdasarkan konteks resiko pada kegiatan yang Anda ambil. Dalam hal ini kita setting ya, dalam menerapkan deadline internal H-3, berarti kita harus membentuk rapat internal dan sosialisasi. Penyedia informasi ada sekretariat daerah, penerima informasi adalah KPA, BPTK di lingkungan sekretariat. Lalu pilih di sini rencana waktu pelaksanaan. Karena dalam hal ini kita membahas SIPD, maka ini kan menjadi rutin ya. Jadi kita pilih di 4-4-nya. Nanti kita sesuaikan dengan, sekali lagi, disesuaikan dengan konteks resiko yang ada pada masing-masing subkegiatan ya. Jadi tidak semua subkegiatan dipilih semua keempat-empatnya seperti ini. Bisa di triwulan 3 saja atau di triwulan 2 saja. Monggo disesuaikan. Berhubung yang ini adalah SIPD dan SIPD adalah kegiatan rutin kita, jadi saya memilih 4-4-nya di triwulan 1 sampai triwulan 4. Oke, simpan berhasil, maka sudah selesai satu subkegiatan. Seperti ini, dari konteks,
identifikasi, analisis, prioritas, RTP, dan pengkomunikasian. Jadi saya sudah mengisi satu subbagian yang ini. Nah, nanti hal tersebut juga berlaku atau sama dengan subkegiatan yang lainnya. Diisi seperti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu. Terima kasih.